berita-berita gitu beberapa ada kayak developer yang apa ya yang nakal mungkin ya. Ntar teman saya ada pengalaman, teman saya ketipu, dia udah DP rumah terus tiba-tiba nggak ada kabar gitu aja. Wah, ini nih. Ini, Ini di developer sini ada ngaco nih, bener-bener Di sini ada ngaco. nggak? Ya kalau di sini nggak ngaco banget ya. Kita enggak lah yang Ya kayak siapa gini-gini. tahu kan. Iya. Siap? Enjoy the podcast. Balik lagi di Ngaco. Hari ini kita ngaco bareng pengusaha milenial yang sukses dalam bidang properti. Ini dia. Halo Mas Rajab. Halo Mbak Amanda. Apa kabar? Baik. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat kan? Sehat. Lagi sibuk apa Mas sekarang? Ya, sibuk bisnis lah, biasa kita jual-jual rumah. Jual-jual rumah. Gimana lagi di pandemi gini jual-jual rumah? Oke. Oke banget. Jadi jadi gini loh, kalau bicara masalah pandemi ini ya. Heeh. Kalau dibilang dapat berkahnya ya ada berkahnya juga gara-gara Ada pandemi. berkahnya. Iya, karena kita di pandemi untuk penjualan rumah malah lebih cepat. Kenapa gitu? Ya tadi karena kita konsepnya tadi digital. Dikala teman-teman pengembang yang lain-lain bingung gimana cara masarin, ya kita memang selama ini cara pemasarannya dari digital. Ya jadi nggak ada tutup toko atau iya, apa jadi gitu ya? emang kayak nggak ada beda di masa pandemi gitu kan. Jadi nggak ada pameran, kita harus puyeng Datang. cari di mana gitu kan. Emang kita nggak pernah ada pameran nggak gitu. pernah buka pameran. Iya, jadi kita tetap di dunia maya aja yang kita mainkan kan gitu. Jadi pandemi nggak pandemi tetap nggak ngaruh gitu ya? Jadi makanya pas pandemi mungkin aku penjualan bisa sampai 8 bulan. Gara-gara pandemi saya bisa 3 bulan. Karena iya, jadi gini loh Mbak, kayak Mbak Amanda aja pasti sekarang mau cari apa-apa dari handphonenya Online, kan, ya, dari saya online online, gitu kan. Nah, saya memang ada di situ sebelumnya. Dari sebelum saya memang ada di situ, saya jualan gitu. Di online aja gitu awalnya. Jadi makanya salah satu kita kemarin keberhasilan sih bisa sold out satu proyek di angka 3 bulan di awal pandemi. Berapa tuh? 23 unit lah. Wow. Itu case keras ya. Iya, kenapa malah lagi pandemi gini malah orang beli rumah ya? Ya, makanya itu mungkin salah satu rezeki sekarang ya. Gitu ya. Udah beli rumah aja gitu, daripada bosan di rumah terus beli rumah baru. Beli rumah baru kan Keren gitu. ya? Jadi sekarang kan pemerintah harus banyak-banyak di rumah, makanya banyak Iya. orang mau beli rumah kali ya. Oh iya, biar nyaman juga mungkin ya kerjanya. Kalau Mas Rajab sendiri, emang sebelumnya ngejalanin bisnis itu tuh awalnya gimana sih? Jadi aku sih sebenarnya awal karir aku tuh sebagai konsultan pajak. Heeh. Ya kan, tamat kuliah aku langsung sekolah lagi kejuruan pajak. Jadi aku lebih ke bidang perpajakan Dulunya. Berarti kuliah, maksudnya abis selesai kuliah ke perpajakan lagi? Jadi sekolah lagi? ngambil kayak brevet dan kejuruan-kejuruan lain, brevet pajak gitu ya. Iya. Jadi memang pertama kali karir aku sih memang di pajak. Dan barulah gara-gara ada klien properti kayak lain-lain, kayaknya aku cocok di properti deh gitu. Karena kan kalau di pajak itu hampir seluruh bidang bisnis unit usaha itu kita pegang kan, kayak manufacturing, retail, trading, semua itu kan udah ada pasti klien-klien yang memang di bidang usaha itu. Jadi kesini kayaknya cocok deh di properti gitu kan, karena memang suka dengan konsep penjualannya, marketing itu bisa aku pakai, marketing digital gitu memang aku pakai gitu. Barulah ke ini gitu. Baru langsung ke properti gitu kan. Dulu kuliahnya emang jurusan apa Mas? Aku akuntansi. Oh masuk ya, masih sejalan iya, kalau gitu. Jadi akuntansi dan memang sukanya kayaknya lebih ke hukum-hukum dikit gitu. Jadi akuntansi yang hukum ya pajak gitu kan. Ada pajaknya gitu ya. Terus ditambah sekarang properti jadi lebih ngerti gitu ya. Lebih mendalami lah lebih kita. Mendalami. Terus gimana Mas sekarang bisnis propertinya udah sampai mana? Aku sekarang lagi jalan proyek keempat ya. Proyek keempat? Proyek keempat yang lagi aku jalanin di daerah Jombang, Bintaro lah, kalau orang taunya ya daerah Bintaro lah gitu. Paling cuma 3 menit lah dari Bintaro. Proyeknya tuh apa Mas? Bikin klaster? Ya, klaster. Saya bikin klaster. Untuk proyek yang sekarang saya ada 40 unit lah yang lagi saya buka.
Itu launchingnya bulan Februari kemarin. Sekarang alhamdulillah penjualan hampir setengahnya udah selesai lah. Oh, itu masih berbentuk tanah ya? Iya dong. Berbentuk tanah aja udah pengen beli ya? Iya. Gue pengen beli, tapi gimana ya? Tungguin gue bisa nggak? Bisa banget lah. Desain satu tanah Iya. gitu buat saya, tapi yang hook ya, yang Boleh, di pinggir. boleh. Tapi pembahasannya nanti lah kalau Itu di negosiasi belakang ya. Itu di jadinya. belakang. Nggak, biar orang tahu kalau Oh, iya. saya beli harus murah Oh gitu. yes. Oh ada bukti gitu Iya, ya. ada bukti. Jadi kalau negosiasi sama saya buktinya ini loh Mas. Kemarin gitu. Mas katanya mau ngasih saya murah, kok sekarang mahal gitu kan. Waduh. Itu project awalnya emang apa Mas? Aku project awal kebetulan namanya aku pakai dari nama kakek aku sendiri, Mas Puting Residence. Puting? Iya, Mas Puting nggak usah dipisah. Oh, Mas Puting. Mas Puting Kirain, dicampur gitu langsung gabung. Soalnya itu password wifi Mas Puting. Kalau namanya Puting Resident doang soalnya. Yang bikinnya itu kayaknya jahil deh. Nggak ada masnya, jadi saya mungkin Mas Puting, namanya Oh, Puting. enggak. Jadi nama kakek saya gelarnya itu Mas Puting. Jadi saya dedikasiin untuk proyek pertama saya jadi nama kakek saya tersebut saya jadikan perumahan. Oh gitu. Itu salah satu bentuk kehormatan lah ya. Gila, berbakti banget cucu Berbakti ya. ya. Makanya bisa lanjut sampai sekarang. Iya, kali ya. karena restu gitu ya, jadi doi gitu sama Iya, kakek. bener. Makanya PT saya juga Restu Jaya Barata. Gitu Oh kan. ya pas banget gue ngomong. Saya memang cari restu-restu. Terus Mas itu apa? Itu sama proyeknya cluster juga? Cluster. Project pertama saya cluster juga. Oh. Alhamdulillah. Waktu itu sebelum pandemi kan. Makanya saya bilang waktu sebelum pandemi project itu saya nyelesainnya 1 tahun. Untuk penjualan dan selesai kan gitu, 1 tahun. Project kedua saya Nevelium Resident. Nah itu pas pandemi. Oh, Nevelium. Awal pandemi saya buka project itu langsung laku keras. Wow. Iya, karena pas project kedua nih. iya, jadi karena tadi pas banget orang pada gabut mungkin ya sama gadgetnya, cari-cari handphone, uangnya banyak kali. Belilah rumah di saya gitu ya. Iya sih, banyakan di rumah, mungkin lihat-lihat beli rumah iseng gitu. Iya, jadi memang sekarang digital marketing itu memang lebih unggul lah ya dibanding kita pakai marketing model lama yang kayak dulu mungkin canvassing, pameran gitu-gitu kan. Sekarang enggak. Sekarang kan banyak banget orang yang berkarya lewat ya kayak sekarang kanal YouTube gitu-gitu kan dan sosmed yang memang menjadi tempat wadah orang untuk berbisnis bisa sekarang gitu. Jadi kita harus banyak yang melek lah dengan teknologi sekarang kan gitu. Berarti bisa mencapai target 3 bulan itu udah pure dari sosmed aja? Pure dari sosmed. Saya nggak pernah pakai banner-banner, saya nggak pernah. Terus saya punya marketing itu di kantor aja dia. Nggak pernah dia datang ke mana gitu, satu tempat misalnya, nggak pernah. Jadi kita marketing ada 20 orang, semuanya di depan laptop aja. Udah kayak warnet kan kali ya. Dia ngiklanin gitu. Ngiklanin project kita. Strateginya apa aja di sosmed Mas berarti? Ya strateginya kita sebenarnya itu lebih membaca kebiasaan orang pegang handphone, Mbak. Jadi gitu, saya biasanya ada kayak jam prime time yang saya buat sendiri ya. Maksudnya yang saya jadikan untuk acuan ke anak-anak. Maksudnya gini, mungkin biasanya orang bangun tidur itu pegang handphone. Iya, betul. Nah itu kita manfaatin. Gitu, kalau kayak jam-jam sekarang kan orang kayaknya jarang deh pegang handphone kan karena mau siap mau pulang kan. Nanti pas dia pulang biasanya dia nunggu di KRL gitu. Jam 5 tuh baru kita serang lagi. Gitu. Jadi lebih ke strategi-strategi yang kita membaca kebiasaan orang dengan bangun tidur jam berapa iya, nih gitu. Sebelum tidur biasa pegang handphone. Iya, lagi gitu ya. Wow. Lebih ke itu sih sebenarnya dan itu saya bukan juga belajar kayak gimana, kayak apa yang saya rasakan saya pegang handphone, kapan saya mau cari, itu yang saya implementasikan dalam bisnis saya. Itu based on self experience. Iya, jadi tapi alhamdulillah ya sekarang menjadi berkah gitu. Iya, ya ampun. Saya menjadi bisa ngobrol sama mbaknya. Gitu. Kalau saya nggak ada jualan, kalian nggak ngobrol kita ya. Iya benar ya. Nih saya ngapain podcast orang gitu kan. Terus Mas, gimana lagi Mas? Seru banget nih udah umur segini, terus udah pemikirannya tuh udah maju banget ke depan gitu loh. Iya sih. Ya,
Gimana maksudnya gimana tuh? Jadi bukan masalah umur sih Mbak ya. Saya sebenarnya kebetulan kayak gini nih kepepet ekonomi aja, pengen cari uang. Jadi ya saya harus lebih kerja keras. Gitu ya. Tapi kenapa properti Mas ini kan maksudnya bisnis yang biasanya bukan anak muda yang jual gitu, bisa lebih ke orang-orang tua yang bikin klaster gitu ya Mas ya maksudnya. Nah itu makanya aku bilang, saya di sini mau sharing ke teman-teman yang lain itu juga. Jadi nggak ada namanya bisnis ini bisnis orang tua, ini bisnis anak muda. Jadi kalau bisnis anak muda jual baju gitu, nggak juga kan? Iya Kita bisa berkarya dengan apa yang memang kalian punya. Maksudnya basic kalian apa? Kalau masalah kejujuran ya pebisnis memang harus jujur gitu kan. Jadi eksplorasikan itu dan nggak usah membataskan diri. Wah ini orang tua, ya kan gitu. Yang penting memang yakin dan memang tahu kalian ada di bidang itu. Gitu. Itu berarti awalnya harus modal besar banget dong? Atau jadi, gimana? kalau masalah modal, jujur ya, aku bilang, aku ini agak bicara ke balik belakang. Iya. Jujur memang aku pertamanya tadi kan konsultan pajak, gitu kan. Jadi modal. Jadi modal enggak ini aku mau samain persepsi dulu deh. Oke. Modal maksudnya Mbak Amanda itu apa sih gitu? Kalau aku mikirnya gini, aku kan ngelihat Masnya sekarang pembisnis properti. Terus Mas bilang tadi proyek pertama itu bikin klaster. Which is tuh kayak wow, bikin satu klaster duitnya harus berapa ya gitu loh. Itu ya. Kalau aku nggak punya uang nih, nggak punya doa, aku nggak bisa beli klaster untuk aku bikin sebuah perumahan gitu. Aku harus gimana? Jadi gini, makanya aku bilang persepsinya Mbak tentang modal beda sama saya. Apa? Kalau saya modal itu bukan tentang dulu uang. Modal itu apa yang ada di diri saya. Maksudnya saya memang bisa mengembangkan usaha. Saya tahu produk saya apa. Itu menurut saya modal. Banyak orang nggak tahu kan? Iya sih, taunya uang aja. Iya, taunya uang kan gitu. Jadi aku bilang, aku dulunya modal aku memang aku konsultan pajak. Jadi aku banyak tahu bidang usaha, bisnis usaha gitu. Dari situ memang alhamdulillahnya waktu pertama kali aku jadi konsultan pajak, mulai karir itu ada tax amnesty. Apa tuh? Tax amnesty. Tax amnesty ya salah satu produknya Pak Jokowi waktu itu. Jadi semua pengusaha harus lapor tax amnesty. Oh, tax pajak. Iya, tax amnesty gitu ya, tax amnesty. Jadi apa namanya? Di situ aku banyak orderan tuh. Di situ ya aku kumpulin uang, belilah tanah. Dan memang pas di situ aku beli tanah, uang aku cukup beli tanah waktu itu. Tanahnya berapa meter tapi? 2.000 lah. Oh, 2000 meter. 2000 meter tapi di Tangsel ya. Zaman dulu mungkin masih murah ya di Tangsel ya? Apa enggak? Zaman aku beli itu sih di angka 8M lah. Wow, umur segitu udah punya 8M. Berarti 3 tahun lalu apa 4 tahun lalu ya? 4 tahun lalu lah, 3-4 tahun lalu. Berarti umur 22 udah punya duit 8M. Iya, tapi kan di Jakarta ya kalau cuma 8M aja habis lah. Ya, kalau nggak ngembangin bisnis gitu kan, sih. nongkrong belanja di Singapura selesai 2 hari. Kayak saya emang harus jadi konsultan pajak dulu deh. Biar saya bisa punya klaster. Iya bisa. Terus pasti seru banget loh. Terus punya apa beli tanah 2000 meter. 2000 meter persegi. Jadi di situ aku bilang sebenarnya di umur segitu saya tidak punya tuntutan. Maksudnya saya belum punya keluarga, masih single, punya uang segitu, harusnya kalau orang seumuran saya ya mungkin ngabisin uangnya kemana-mana gitu, ngerasain hidup. Nah tapi aku di situ ngambil spekulasi, lebih baik aku bisnis lagi. Oh, terus? Iya, karena aku bilang uang 8M ya bukan apa-apa. Melihat orang lebih tahu sendirilah zaman sekarang gitu kan ya, belanja aja bisa berapa gitu kan. Makanya aku salurkan apa yang aku punya setelah aku kerja waktu itu, maksudnya aku jadi konsultan pajak. Aku jadiin beli investasi tanah, diputerin lagi uangnya untuk ya? bisnis. Barulah sekarang mungkin bisa santai-santai gitu kan, mau bisa ya. Jadi weekend aku hari Senin bisa sekarang gitu. Udah enak ya. Aduh aku mau nih. Ini aku tapi disuruh syuting melulu gimana ya? Tapi gini loh, yang aku pengen ajak teman-teman milenial sekarang itu, maksud aku bukan masalah nilai angka 8M-nya itu.
mulai sekarang itu kita harus bagaimana caranya. Berarti kan nggak ditanya saya gimana jadi konsultan kan? Enggak. Iya, kalau udah properti memang awalnya konsultan gitu maksudnya. Pas jadi konsultan saya bukan apa-apa. Orang tua saya guru, ibu bapak saya guru. Ya kan ya cukup dengan ekonomi ya cukup aja gitu. Nggak, paling kuliah bawa motor gitu-gitu kan. Tapi dari situ aku percaya karena kalau kita pengen bisnis itu kita juga harus tahu kedalamannya bisnis kita apa. Bukan berarti kita, Mas, ini aku kan properti nih. Aku bangun, aku taunya. Biasanya orang kan kalau properti taunya bangun, legalitas 2 itu doang. Tapi dia nggak sadar bagaimana dia melakukan penjualan itu. Benar. Justru kadang orang udah punya tanah, udah legal juga malah nggak laku. Malah nggak laku kan? Dia Iya. jadi 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun gitu kan. benar, Malah. Nah itulah. Makanya kalau aku memang di awal ketika aku jadi konsultan pajak, aku juga mendalami tentang penjualan digital marketing, Mbak. Di situ. Oh, itu belajar sendiri tuh? Enggak, aku juga seminar-seminar lah waktu itu gitu kan. Dari situ menurut aku karena ilmu itulah yang modal. Makanya aku bilang, modal kita ini sama nggak dulu persepsinya? Iya kan, biasanya orang modal uang. Kalau aku nggak, ilmu. Dan nanti karena kita biasa ngobrol, temu teman-teman, wawasan luas lah. Benar. Iya, contohnya gini loh, Bu. Aku nggak mau dibilang, wah enak aja waktu itu ya lu udah punya 8M gitu ya. Enggak, sekarang gini loh. Ketika Mbak Amanda misalnya udah memang paham di properti, misalnya paham tahu gimana cara jual. Intinya itu kan cara jual. Legalitas dan lain-lain itu memang basicnya. Memang harus Mbak punya gitu kan. Kalau enggak ya bersangkutan dengan hukum nanti kan. Udah tahu gimana jual. Bisa jadi Mbak sodorkan sebagai orang yang mau invest. Ini loh aku ada tanah di sini nih pasti selesai 3 bulan. Nggak mungkin orang nggak mau invest, Mbak. Iya. Oh, berarti Mas Rajab juga gitu? Nggak, kalau aku emang di awalnya gitu. Tapi maksud aku ngajak orang-orang milenial, dia tahu siapa yang mau dia jual. Betul. Siapa orangnya yang pangsa pasarnya apa, gitu kan. Jangan, wah ini tanah bagus, pasaran di sini. Orang tuh gitu loh, banyak banget ngobrol sama saya, gimana sih lu bikin properti gitu kan. Ada nih tanah bagus, di samping-sampingnya udah jual 1M. Kok gitu pandangannya kan, bukan sampingnya yang dipikirkan. Kira-kira orang sanggup nggak beli di situ? Benar. Gitu kan, pangsa pasarnya siapa nih di situ? Harus tahu ya. Iya, kalau misalnya di situ 1M ternyata pangsa pasarnya orang yang kelas, maksudnya beli rumah biasanya di 300 jutaan ya nggak masuk. Iya. Siapa sih yang bisa beli rumah di angka 1M misalnya? Oh, berarti kita harus melihat orang yang pangsa pasarnya di situ. Kira-kira aksesnya dekat dengan kantor dia. Nah, gitu-gitulah intinya. Jadi kita tahu apa yang kita jual, kenali apa yang kita jual, itu doang sih yang aku tahu produknya ya. Tahu produk dan tahu pasarnya. Maksud tahu pasar itu tahu siapa yang mau beli. Iya, siapa targetnya nih Iya, gitu. Siapa target kita nih gitu kan. Terus apa sih keuntungan beli di kita gitu kan. Gitu. Marketing banget ya. Iya dong, iya dong. Jadi mungkin kalau itu aku berasa kuliah lagi kan. Aku soalnya anak markom. Jadi aku oh ini pelajaran aku kemarin gitu. Tapi nggak diimplementasikan kan? Sebenarnya aku implementasikan, tapi aku orangnya kurang konsisten kalau soal aku juga punya bisnis sendiri. Cuman aku tuh mut-mutan gitu loh. Aku tuh pengen coba hal baru gitu. Tapi sampai sekarang tuh malah nggak ada yang jalan banget tuh, nggak ada, jadi kayak setengah-setengah aja gitu. Nah ini loh. Ini yang salah ya, ini salah. Itu ya bedanya saya sama mbaknya sekarang gitu. Aku bilang, tadi aku agak singgung kan. Aku waktu itu umur 22, aku punya modal untuk 8M. Kalau aku konsepnya kayak mbak, mungkin aku jalan dikit, itu maksudnya gitu. Tapi aku nggak tetap dengan apa yang aku inginkan dulu. Fokus gitu. Walaupun saya punya 8M waktu itu pas awal karir, saya ibaratnya mau beli itu ngiler-ngiler dulu. Ya karena saya punya tujuan mau bikin properti. Gitu. Aku nggak bisa tahan sih orangnya. Nah itu paling susah milenial tuh gitu. Otaknya cemerlang, ya kan, tapi menahan nafsu nggak bisa gitu kan. Nah itu salah satu bisnis. Tapi mungkin kenapa aku bisa, karena aku orang keuangan kali ya. Biasa ngobrol orang curhat-curhat. Kalau suka dan dukanya apa Mas? Pasti kan pernah ngalamin, maksudnya hal-hal yang mungkin ini lagi diuji nih gitu. Oh iya. Ada ya?
Ada banget, ya kan, suka dan duka itu, apalagi kan properti ini bersangkutan dengan lapangan, gitu. Kita kadangkala ketika mau bikin project baru, berarti kita ketemu masyarakat yang baru, gitu kan. Pasarnya baru lagi. Bukan pasar, kalau itu beda loh. Kalau pasar mungkin sama aja kali ya. Masyarakat maksudnya apa nih? Tempat. Maksudnya kan kita punya tanah baru nih, mau masukin jualan di sini kan. Kalau properti itu kan berarti kan orang-orang, tokoh masyarakatnya baru lagi. Oh iya. Kenalan lagi sama orangnya gitu kan. Nah, di situ kan kita ketemu dengan culture yang berbeda-beda kan. Maksudnya budaya yang berbeda-beda. Orang di sini biasanya harus diajak ngobrol bareng-bareng. Ada juga di satu titik ada perwakilannya. Gitu. Jadi itu mungkin salah satu pas mau bikin project baru ya itu dukanya. Dari kita yang biasa cuma tinggal pikirin jual, masuk baru lagi, wah kayak gitu lagi. Kenalan lagi. Iya, kenalan lagi ke orang lain gitu. Terus sorry, maksudnya ketemu lagi instansi yang beda lagi gitu kan. Ada yang jauh dikit gitu ya. Yang tadinya kita kenal semua gitu, baru masuk lagi gitu. Jadi sebenarnya sih suka duka bisnis itu ya tadi balik lagi kita bagaimana menanggulanginya. Betul. Kalau aku sih masalah-masalah kayak gitu sebenarnya nggak pernah aku pikirin. Maksudnya bukan nggak mikirin masalah itu, jadi aku nikmatin. Bukan nggak mau tahu, aku menikmati itu. Jadi ya memang inilah aku sebagai pebisnis gitu kan, ketemu orang yang ngomongnya muter-muter, ujungnya itu. Ada yang ketemu orang langsung to the point, hati kita nggak enak juga dengernya kan gitu. Jadi itulah suka duka sebagai pebisnis sih menurut aku. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak bisa kita selesaikan. Selagi orang itu ya manusia ya gitu kan, bisa ngobrol lah, kita santai gitu. Kayak saya ketemu Mbak gitu, santai kan ngobrol. Jadi nggak ada yang nggak bisa lah. Semua bisa kalau Semua mau bisa, asal kita mau. Jangan dikit-dikit, wah bahaya nih, gini gitu lah. Kan susah. Tapi kita nggak mau kita temuin orang itu. Aku pernah baca di berita-berita gitu beberapa, ada kayak developer yang apa ya, yang nakal mungkin ya. Ntar teman saya ada pengalaman, teman saya ketipu, dia udah DP rumah, terus tiba-tiba nggak ada kabar gitu aja. Wah, ini nih. Ini developer ngaco nih, bener-bener ngaco. Ya kalau di sini nggak ngaco banget ya, kita enggak lah. Iya, siapa tahu kan. Iya. Ini bisa sukses begini apa mainnya nakal apa gimana gitu kan? Nah itu konsepnya salah, itu suka konsep yang bikin ngaco banget lah. Jadi gini, saya agak marketing lagi dikit ya, bahasanya ya. Gak apa-apa. Nggak usah takut sama anak muda bisnis, dia mau mikirin masa depannya. Kalau yang tua mau mati, Mbak. Dia habis nipu mati. Kalau kita kan mau hidup lagi. Iya sih, benar ya. Kalau orang habis tua karir kita kalau nipu. Gitu. Anak muda langsung di-cut, tuanya gimana ya? Gimana iya, kan? Kalau yang tua, ya dia di-cut ya selesai. Tinggal. Berarti di sini enggak ya, aman ya? Aman dong, kita terpercaya, ya kan? Kita terpercaya. Dan kita juga memang, saya salah satu pengurus di Ray Estate Indonesia, Ray. Oh iya. Aku di wakil sekjen bidang perpajakan dan perbankan di Ray itu. Wih, keren. Jadi untuk itu juga kita terikat dengan namanya kode etik gitu-gitulah mungkin. Jadi itu masalah legalitas dan semuanya itu yang menjadi, ku bilang sebenarnya itu menjadi dasar kita sebenarnya. Bukan lagi jadi masalah, memang harus punya itu. Mau bisnis properti harus legalitasnya harus benar. Ya kan? Betul. Jangan kayak yang lain-lain, bisnis properti legalnya nggak tahu, tanah belum dibayar, ya selesai lah. Makanya langsung bodong ya. Iya, bodong hilang, di ghosting jadinya kan. Di ghosting developer ya. Biasanya di ghosting sama pacar. Jangan-jangan Mbak Amanda juga. Enggak dong. Udah sampai coy. Ada ini nggak Mas saran-saran mungkin buat orang-orang, maksudnya biar biar termotivasi gitu. Kayak aku nih, aku orangnya nggak kurang konsisten gitu. Ada nggak? Sarannya tadi gitu Mbak, kita harus memang di umur kita sekarang ya, aku masih seumuran kali kita ya gitu. Di umur kita sekarang itu kita harus tahu goal kita apa. Betul. Jadi itulah menjadikan kita yakin dengan prosesnya.
Ya kan, proses yang harus kita lewati. Proses itu kadangkala tantangan tadi, nafsu itu yang paling berat. Betul. Ketika besok misalnya mau deal, ada aja gitu kan, wah bahaya, jangan ke situ gitu-gitu. Ada aja gitu. Jadi kita harus konsekuen dengan apa yang harus kita tuju. Itu doang sih. Terus jangan juga jadi orang yang menurut saya ya, kalau mau ikut saya, jangan juga jadi orang yang anti segalanya gitu. Enggak, ya ikutin aja dulu. Kalau memang benar ya kita ikutin. Jangan ada informasi baru kita malahan, wah enggak, saya enggak kayak gitu. Kalau saya enggak ada kayak Berarti gitu. terima masukan baru Iya ya? dong, harus kayak gitu. Jadi kalau bisa hilangkan kamus itu, benar salah itu udah nggak ada lagi dalam hidup. Dicoba dulu. Coba Ya aja. kan. Iya, kalau memang belum berhasil berarti belum tepat, bukan salah. Jangan takut salah lah gitu. Dari salah itulah malahan jadi proses sebenarnya. Kalau kita belum coba, kita belum tahu itu salah atau Nah, benar ya. iya, makanya gue bilang kalau aku sih di kamus aku nggak ada lah namanya benar salah itu. Yang ada itu tepat atau tidak tepat aja yang kita lakukan di situ. Udah dong. Jadi nggak usah takut disalahin. Jalan dulu. Jalan dulu aja. Enjoy aja sama hidup gitu kan. Enjoy. Enjoy aja sama hidup Moto kan. hidup saya enjoy. soalnya. Enjoy aja. Bener-bener dong. Langsung pada ketawa kan. Ngapain harus takut-takut gitu, harus nanti salah sama sorry ya, bukan maksud nanti bos marahin gitu. Jadinya yang tadinya kita kreatif nggak kreatif lagi. Iya. Jadi ciut duluan ya. Iya, padahal yang salah ini disukain orang, ditonton orang gitu kan. Betul. Jadi ngapain lah, perspektif salah itu karena menurut saya salah belum tentu menurut Mbak salah. Betul, menurut orang lain. Iya, jadi gitu. Makanya menjadi lebih, kita harus, maksudnya menjadi lebih, apa yang kita lakukan itu harus lebih tepat aja gitu. Kira-kira, wah ini kayaknya aku memang udah paling tepat nih ngelakuin ini. Gitu. Jangan mencari, wah ini udah bener banget nih gitu kan. Kalau bener banget kita kayaknya orang lain itu salah gitu kan. Kalau tepat bener kita kan jadi kita mengurusin hidup kita aja. Gitu. Keren banget ya. Semoga aku di umur emas nanti aku bisa sesukses Mas Rey. Harus dong, ya kan gitu. Apalagi mbaknya yang lebih keren lah dibanding saya, ngomong terus lebih keren. Saya kan ngomong doang, gimana Iya, sih? tapi kan ketemu orang gitu kan. Iya, ketemu orang baru. Ngomong ketemu orang terus bukan orang yang di maaf ngomong SDM-nya menengah ke bawah. Iya, benar. Ketemunya orang keren. Iya. Ya, kalau saya. Mas, boleh dong Mas ngomong ke viewers Ngaco buat like, comment, subscribe. Oke, jangan lupa untuk like and subscribe video ini. Ya. Sampai ketemu di Ngaco berikutnya. Bye-bye. Bye.